dongeng, dan legenda. Legenda Batu Amparan Gading. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja muda dan istrinya Putri Gani yang tinggal bersama dua anak mereka, seorang putra dan seorang putri di sebuah istana megah. Di halaman istana yang luas dan indah, terdapat sebuah batu besar berwarna kuning gading dengan permukaan datar yang dikenal sebagai Batu Amparan Gading. Keluarga raja sering menghabiskan waktu bersama di atas batu ini. Putri Gani meninggal dunia. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena suatu hari Putri Gani jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kesedihan melanda raja muda, terutama karena anak-anaknya yang masih kecil sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Tak lama kemudian, raja muda memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang putri dari Raja Hulu Sungai. Raja muda menikah kembali. Pada awal pernikahan, istri baru raja muda memperlakukan suami dan anak-anak tirinya dengan baik. Namun, perlakuan baiknya tidak berlangsung lama. Anak-anak yang aktif sering membuatnya kesal, dan ia mulai memperlakukan mereka dengan kasar saat raja muda tidak berada di istana. Ia sering membiarkan mereka kelaparan, yang membuat anak-anak semakin nakal. Kekejaman ibu tiri. Suatu hari, kedua anak raja muda merasa sangat lapar karena tidak diberi makan oleh ibu tiri mereka. Mereka bermain di atas batu amparan gading. Kakak laki-laki memutuskan untuk mencari makanan dan meminta adiknya menunggu di sana. Ia pergi dengan membawa sebatang bambu ke tempat orang menumbuk padi dan meminta sedikit serpihan padi untuk makanan ayamnya. Setelah mendapatkan serpihan padi, ia juga menangkap seekor bengkarung dan memungut bunga dadap untuk mainan adiknya sebelum kembali ke batu amparan gading. Saat mereka bermain, ibu tiri mereka pulang dan melihat bekas permainan serta remah-remah serpihan padi, bunga dadap, dan sisik bengkarung di atas batu. Ibu tiri mengira mereka telah mencuri makanan dari lemari istana. Ia marah besar dan memukuli kedua anak tirinya tanpa belas kasihan. Setelah puas memarahi mereka, ia masuk ke dalam istana, sementara kedua anak tirinya tetap di atas batu amparan gading dan tertidur karena kelelahan. Batu amparan gading meninggi. Setelah beberapa saat, sang kakak terbangun dan menangis mengenang kekejaman ibu tiri mereka. Dengan perasaan sedih, ia mengucapkan sebuah puisi. Entak-entak bumbung seruas, meninggilah batu amparan gading, mak dan bapak buruk makan. Kami hendak pulang ke pintu langit, puar nasi disangka nasi, bunga dadap disangka udang, sisik bengkarung disangka ikan. Kami dituduh maling makan. Atas kehendak yang maha kuasa, batu amparan gading tiba-tiba meninggi. Sang kakak mengucapkan puisi itu berulang-ulang, dan setiap kali diucapkan, batu tersebut semakin tinggi. Usaha raja muda untuk menyelamatkan anak-anaknya. Raja muda yang baru saja kembali ke istana terkejut melihat batu amparan gading yang tinggi menjulang dan kedua anaknya berada di atasnya. Ia memukul kentongan untuk memanggil semua orang di istana agar membantu menurunkan anak-anaknya. Mereka mencoba berbagai cara, seperti menghancurkan bagian pangkal batu, mendorongnya dan memanjatnya. Tetapi semua usaha mereka sia-sia. Batu amparan gading terus meninggi hingga akhirnya mereka menyerah. Kedua anak raja masuk ke langit. Akhirnya, kedua anak raja mencapai pintu langit yang tertutup. Dengan susah payah, mereka mencoba membukanya namun tidak berhasil. Kebetulan, seekor burung Garuda lewat, dan mereka meminta bantuannya dengan imbalan sebumbung melukut. Burung Garuda setuju dan mematukan paruhnya ke pintu langit hingga terbuka. Kedua anak raja segera masuk ke langit yang indah dan tentram. Setelah mereka masuk ke langit, batu amparan gading kembali merendah seperti semula. Raja muda tinggal bersama istri mudanya dengan batu amparan gading sebagai saksi bisu kekejaman istrinya terhadap anak-anak tirinya. Penyesalan sang raja muda. Setelah kejadian tersebut, raja muda sangat terpukul dan merasa bersalah. Ia menyadari bahwa istrinya yang baru telah memperlakukan anak-anaknya dengan buruk. Raja muda pun memutuskan untuk mencari cara agar bisa menghubungi anak-anaknya yang telah pergi ke langit. Ia berkonsultasi dengan para penasihat dan orang-orang bijak di kerajaannya. Namun tak satu pun yang mengetahui cara untuk mengembalikan anak-anaknya. Istri tiri mengalami balasan. Suatu malam, istri baru raja muda bermimpi buruk. Dalam mimpinya, kedua anak tirinya datang dan menuntut balasan atas perlakuan buruk yang telah mereka terima. Sang istri bangun dengan ketakutan dan mulai merasakan penyesalan atas tindakannya. Namun penyesalan itu datang terlambat karena nasib anak-anak tersebut sudah tak bisa diubah.
Tidak lama setelah mimpi buruk itu, istri baru Raja Muda mulai sakit-sakitan. Penyakitnya tak kunjung sembuh meskipun sudah didatangkan tabib-tabib terbaik. Akhirnya, dalam kesedihan dan penyesalan, ia meninggal dunia. Kehidupan setelahnya. Raja Muda yang sudah kehilangan istri dan anak-anaknya akhirnya hidup dalam kesendirian. Meskipun ia tetap memimpin kerajaannya dengan bijak, hatinya selalu dipenuhi dengan kerinduan dan penyesalan yang mendalam. Batu Amparan Gading tetap berada di halaman istana sebagai pengingat tragedi yang menimpa keluarganya. Raja Muda sering duduk di dekat Batu Amparan Gading, memandangi batu itu dan mengenang momen-momen bahagia bersama keluarganya. Batu tersebut menjadi tempat bagi Raja Muda untuk merenung dan berdoa, berharap agar anak-anaknya hidup bahagia di langit. Peninggalan Batu Amparan Gading. Seiring berjalannya waktu, kisah Batu Amparan Gading menyebar luas ke seluruh penjuru negeri. Batu tersebut menjadi simbol kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Masyarakat sekitar sering datang untuk berziarah dan mengambil pelajaran dari kisah Raja Muda dan keluarganya. Legenda Batu Amparan Gading terus diceritakan turun-temurun, menjadi bagian dari warisan budaya Bengkulu. Batu ini mengajarkan nilai-nilai tentang pentingnya kasih sayang, kejujuran, dan kesabaran dalam kehidupan keluarga. Hingga kini, Batu Amparan Gading tetap menjadi saksi bisu dari kisah menyedihkan dan penuh makna yang pernah terjadi di masa lalu.